Bulan, setiap malam kita melihatnya. Terasa dekat, terasa familiar. Tapi anehnya, bulan adalah benda langit yang mungkin paling sedikit kita pahami. Ia mengendalikan pasang surut lautan, memengaruhi waktu di planet kita. Bahkan, banyak yang percaya bulan ikut membentuk perilaku manusia dan hewan. Semakin dalam kita mempelajarinya, bulan justru terasa semakin misterius dan semakin aneh. Pertanyaan besarnya, apakah bulan benar-benar objek alami yang terbentuk begitu saja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang sangat besar yang tidak pernah diberitahukan kepada kita? Tetaplah bersama kami sampai akhir video ini, karena kita akan membongkar misteri satelit bumi yang paling membingungkan. Semakin dekat kita mencoba mengamati bulan, semakin aneh jawaban yang kita temukan. Mari kita mulai dari yang paling jelas. Bulan memiliki ukuran yang terlalu sempurna. Coba pikirkan, dari sudut pandang kita di bumi, bulan dan matahari terlihat hampir sama besar di langit. Fenomena inilah yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari total dengan presisi yang begitu luar biasa, di mana piringan bulan menutupi piringan matahari dengan sangat pas. Secara kosmik, kemungkinan terjadinya hal ini sangat-sangat kecil. Itu seperti menemukan sebutir pasir yang sempurna di seluruh pantai di dunia. Tidak ada satelit lain di seluruh tata surya kita yang memiliki keseimbangan, ukuran, dan jarak yang begitu presisi dengan bintang induknya. Apakah ini semua hanya sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa? Atau mungkin ada faktor lain? Sebuah desain yang belum bisa kita pahami? Keajaiban ini hanyalah awal dari daftar panjang keanehan bulan. Hingga hari ini, para ilmuwan terbaik di dunia pun belum satu suara tentang bagaimana bulan sebenarnya terbentuk. Ada beberapa teori utama yang paling populer. Pertama, teori tumbukan raksasa, yang menyatakan bahwa sebuah objek seukuran Mars bernama Theia menabrak bumi di masa lalu, dan puing-puingnya kemudian menyatu membentuk bulan. Teori kedua adalah bulan merupakan pecahan dari bumi yang terlempar karena rotasi yang sangat cepat. Teori ketiga menyebutkan bahwa bulan adalah objek pengembara yang kemudian tertangkap oleh gravitasi bumi. Masalahnya, setiap teori ini memiliki lubang besar yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya, jika bulan berasal dari tabrakan, komposisi kimianya seharusnya merupakan campuran antara bumi dan Theia. Tapi kenyataannya, komposisi batuan bulan sangat mirip dengan bumi. Jika bulan adalah pecahan bumi, mengapa orbitnya begitu stabil dan nyaris melingkar? Dan jika bulan ditangkap oleh gravitasi, lintasannya seharusnya jauh lebih lonjong. Tidak ada satupun teori yang benar-benar bisa menjelaskan semua keanehan yang dimiliki bulan secara komprehensif. Asal-usulnya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam astronomi modern. Sekarang, kita masuk ke salah satu misteri yang paling kontroversial dan sering dibicarakan. Bulan terdengar seperti lonceng raksasa. Ini bukan sekadar fiksi ilmiah. Selama misi Apollo, para astronot sengaja menjatuhkan beberapa bagian dari modul pendarat ke permukaan bulan untuk mempelajari aktivitas seismiknya. Hasilnya mengejutkan semua orang. Saat benda berat itu menghantam permukaan, bulan bergema atau bergetar selama berjam-jam. Pada salah satu eksperimen, getarannya bahkan bertahan lebih dari 3 jam. Perilaku ini sangat tidak wajar untuk sebuah benda padat seukuran bulan. Jika bulan benar-benar padat seperti batu raksasa, getaran seharusnya mereda dengan cepat. Fenomena ini memunculkan spekulasi yang sangat liar. Apakah bulan memiliki struktur berongga di dalamnya? Atau setidaknya memiliki cangkang yang sangat keras dengan interior yang tidak terlalu padat? Jika memang benar demikian, bagaimana mungkin sebuah satelit alami bisa memiliki sifat seperti itu? Ini seperti memukul sebuah bola besi padat, tapi suaranya terdengar seperti lonceng gereja. Keanehan tidak berhenti di situ. Mari kita lihat permukaannya. Permukaan bulan dipenuhi oleh kawah-kawah raksasa akibat hantaman asteroid dan meteor selama miliaran tahun. Tapi ada yang aneh dengan kawah-kawah ini. Beberapa kawah yang sangat besar dan lebar, secara misterius, memiliki dasar yang relatif datar. Seolah-olah apapun yang menabraknya tidak bisa menembus lebih dalam, karena terhalang oleh sebuah lapisan yang luar biasa keras di bawah permukaannya. Para ilmuwan
bahkan menemukan konsentrasi logam berat, seperti titanium, di bawah beberapa kawah terbesar, jauh lebih padat daripada material di permukaannya. Ini memicu pertanyaan yang lebih ekstrem lagi. Apakah bulan memiliki semacam lambung atau lapisan buatan di bawah debu permukaannya? Sebuah struktur yang dirancang untuk menahan benturan dahsyat. Beberapa kawah juga terdeteksi memiliki anomali gravitasi, yang semakin menambah kerumitan teka-teki ini. Seolah-olah bulan bukan sekadar bola batu biasa, melainkan objek dengan struktur internal yang kompleks dan tidak wajar. Kemudian, ada misteri tentang sisi gelap bulan. Sebenarnya, istilah yang lebih tepat adalah sisi jauh bulan. Karena sisi itu juga mendapatkan sinar matahari. Bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, yang berarti ia selalu memperlihatkan wajah yang sama ke arah kita. Sisi lainnya, yang selalu membelakangi kita, tetap menjadi misteri total hingga era antariksa modern, saat wahana pertama kali mengorbit dan memotretnya. Dan apa yang kita temukan di sana sangat mengejutkan. Sisi jauh bulan memiliki struktur yang sangat berbeda dengan sisi dekat yang kita lihat setiap malam. Permukaannya jauh lebih kasar, lebih kuno, dan dipenuhi oleh kawah yang jauh lebih banyak. Sebaliknya, sisi dekat memiliki dataran lava gelap yang luas yang disebut Maria atau lautan, yang jauh lebih sedikit ditemukan di sisi jauh. Mengapa kedua sisi bulan bisa begitu tidak simetris? Seolah-olah kita sedang melihat dua objek yang berbeda yang disatukan. Apakah bulan pernah mengalami suatu kejadian katastrofik di masa lalu yang hanya memengaruhi satu sisinya? Atau apakah ada penjelasan lain yang lebih aneh di baliknya? Misteri ini membawa kita pada program Apollo. Misi ini adalah pencapaian puncak umat manusia, membawa kita ke dunia lain untuk pertama kalinya. Tapi setelah serangkaian pendaratan yang sukses, program ini tiba-tiba dihentikan. Dan selama lebih dari 50 tahun, manusia tidak pernah kembali. Mengapa? Alasan resminya adalah karena pemotongan anggaran dan pergeseran fokus politik. Namun, banyak yang tidak puas dengan penjelasan itu. Banyak rekaman audio dan video dari misi Apollo yang diklaim hilang atau tidak sengaja terhapus. Banyak data ilmiah yang dirahasiakan selama bertahun-tahun dengan alasan keamanan nasional. Hal ini tentu saja memunculkan berbagai teori konspirasi. Apakah para astronot Apollo menemukan sesuatu di bulan yang tidak ingin diketahui oleh publik? Apakah mereka melihat sesuatu yang membuat para pemimpin dunia memutuskan bahwa kembali ke sana terlalu berisiko? Obrolan aneh antara astronot dan pusat kendali misi, penampakan cahaya yang tidak dapat dijelaskan, dan keheningan panjang NASA setelahnya, semuanya menambah bahan bakar pada api spekulasi. Hingga hari ini, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi selama era Apollo tetap hidup dan menjadi perdebatan sengit. Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, hubungan manusia dengan bulan sudah terjalin sejak zaman purba. Jauh sebelum era teleskop dan roket, bulan disembah sebagai dewa dan dewi di hampir semua peradaban kuno di seluruh dunia. Banyak kalender tertua yang diciptakan manusia berbasis pada siklus bulan, bukan matahari. Bahkan, banyak bangunan kuno yang monumental, seperti Stonehenge, dibangun dengan presisi luar biasa agar sejajar dengan fase-fase bulan pada waktu-waktu tertentu. Ini menimbulkan pertanyaan menarik. Dari mana pengetahuan mendalam ini berasal? Seolah-olah manusia purba memahami fungsi dan siklus bulan jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Mereka seakan tahu bahwa bulan bukan hanya sekadar lampu di langit malam, melainkan sebuah jam kosmik yang mengatur ritme kehidupan di bumi. Bagaimana mereka bisa mencapai pemahaman yang begitu canggih? Sekarang, mari kita coba gabungkan semua potongan teka-teki ini. Kita punya bulan dengan ukuran yang sempurna untuk menciptakan gerhana total, asal-usulnya yang tidak dapat dijelaskan oleh teori manapun. Strukturnya yang aneh, yang bergetar seperti lonceng, dan seolah berongga. Permukaannya yang seakan memiliki lapisan pelindung super keras. Dua sisinya yang sangat berbeda, dan pengaruhnya yang begitu besar terhadap bumi dan peradaban manusia sejak zaman kuno. Jika kita merangkai semua keanehan ini, maka mau tidak mau,
kita akan sampai pada satu pertanyaan yang paling ekstrim dan radikal. Apakah bulan benar-benar objek alami? Atau mungkinkah bulan adalah sebuah objek kosmik buatan? Atau yang dimodifikasi dengan fungsi tertentu yang belum bisa kita pahami? Apakah ia sebuah pos pengamatan kuno, sebuah kapal raksasa yang sudah lama nonaktif, atau sesuatu yang jauh lebih asing dari yang bisa kita bayangkan? Bulan selalu ada di atas kepala kita, diam, misterius. Ia tidak berbicara, tapi ia menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mungkin suatu hari nanti, dengan kemajuan teknologi, manusia akan kembali ke sana, dan akhirnya menemukan kebenaran. Atau mungkin ada beberapa misteri di alam semesta ini yang memang tidak ditakdirkan untuk diungkapkan. Karena terkadang, hal yang terasa paling dekat dengan kita justru adalah hal yang paling asing dan tidak kita kenali sama sekali. Jika kamu suka dengan misteri luar angkasa dan pertanyaan-pertanyaan yang bikin merinding seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Menurut kamu, bulan itu 100% alami? Atau ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dari kita? Sampai jumpa di video misteri berikutnya.